Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang kelima. Dalam part yang ketiga ini, cerita pun lebih berfokus kepada pengorbanan Noelle untuk menjadi istrinya Loic. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Angie, Livia, dan Leon itu kembali ke kerajaan Holford. Sementara itu, Noelle yang sedang sakit hati pun kembali ke kehidupannya di apartemen. Kita juga diperlihatkan aksi Loic yang mencoba menguntit Noelle di apartemennya. Tapi untungnya, Mary pun berhasil menyelamatkan Noelle dan membawanya kembali ke mansionnya Mary. Namun, karena kejadian itulah akhirnya identitas Noelle sebagai pendeta dan orang yang selamat dari keruntuhan keluarga Laspines pun diketahui oleh Loic. Jadi di sini nampaknya Loic itu telah mempersiapkan rencana licik untuk memaksa Noelle menjadi pengantinnya. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka di kediaman Redgrave. Di sini, Angie, Livia, dan Leon pun sedang melakukan pesta teh di kamar ayahnya Angie. Namun di sini lagi-lagi obrolan mereka itu mengarah kepada Leon yang diduga selingkuh saat di Alzer. Leon juga baru mengetahui kalau alasan Angie dan Livia tersenyum dingin kepadanya saat di Alzer adalah karena mereka mengira Leon itu selingkuh di sana. Tak hanya itu, di sini Leon juga ketahuan kalau dirinya itu masih bertukar surat sama Clarice dan Deirdre. Padahal sih, dia udah punya dua tunangan cantik loh, tapi dia tetap melakukan hal itu. Mendengar hal ini, Leon pun tidak menyangka kalau hanya bertukar surat saja bisa dianggap selingkuh di sini. Tapi yang lebih parahnya lagi, Leon itu ketahuan bertukar surat sama Melin. Bahkan Leon juga menyuruh Angie dan Livia untuk mengantarkan surat kepada Melin langsung. Mendengar fakta itu, Leon pun menjadi teringat dingin dan tidak tahu harus menjawab apa. Di sini, ia pun menatap Luxon dan meminta bantuan kepada dirinya. Namun di sini Luxon itu nggak membantu Leon sama sekali. Bahkan Luxon juga mengatakan kalau Angie dan Livia itu tidak boleh meremehkan masternya. Karena memang dosa yang diperbuat oleh Leon tidak hanya itu saja. Melihat situasi yang semakin memburuk, akhirnya Leon pun menangkap Luxon dan berkata kalau Luxon itu malah memperburuk suasana dan tidak membantunya sama sekali. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau ia ingin masternya itu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang ia pernah lakukan. Setelah mendengarkan perkataan Luxon dan melihat ekspresi kedua tunangannya yang semakin dingin, Leon pun mencoba ngeles kalau ia akan menyediakan teh dengan daun teh terbaik untuk mereka semua. Namun sayangnya, itu tidak berpengaruh kepada kedua tunangannya. Dan dengan senyum yang seram, Angie pun mengatakan kalau ia lebih memilih Leon untuk menceritakan setiap dosa-dosanya. Pesta teh itu pun berlangsung dengan sangat panas. Sementara itu, banyak juga pelayan yang sedang bertugas dalam pesta teh itu. Ya karena memang mereka semua ada di rumah keluarganya Angie. Jadi pastinya banyak pelayan yang melayani mereka. Dan salah satu di antara pelayan itu, ada satu pelayan yang melihat ke arah pesta teh itu dengan muka seperti topeng. Dia adalah Cordelia Vaux Aston. Cordelia adalah kepala pelayan dalam rumah Redgrave ini. Dan ia juga sangat akrab dengan Angie karena memang Cordelia itu sudah mengurus Angie dan melayani Angie sedari kecil. Saat ini Cordelia sudah berumur 24 tahun, tapi walaupun umur mereka terpaut cukup jauh, nampaknya Cordelia itu sangat mengerti dengan perasaan yang dialami oleh Angie. Cordelia juga salah satu orang yang menjadi tempat curhat Angie saat Julius itu diambil oleh Mary. Bahkan setelah mendengarkan hal itu, Cordelia itu sempat ingin menghajar Mary dan Julius karena menyakiti tuannya. Dan sekarang ada masalah yang lebih parah lagi di mana Leon sang tunangan dari tuannya itu dikabarkan selingkuh. Tentu saja Cordelia pun langsung panas dan berkata kalau sepertinya harus ada yang mengawasi Leon ketika kembali ke Alzer. Panel cerita pun berpindah ke wilayah keluarga Balfour. Di sini Nix itu nampaknya sudah lulus dari akademi dan ia pun nampaknya akan menjadi kepala keluarga Balfour selanjutnya. Tapi di sini ia pun dibuat pusing dengan rumor adiknya itu yang sedang berselingkuh di Alzer. Yaps, nampaknya rumor mengenai Leon selingkuh sudah tersebar luas dan bahkan di sini kakak dan ayahnya sendiri juga percaya kalau Leon itu selingkuh. Mengingat sikap Leon yang serampangan seperti itu. Namun yang lebih membuat Nix menjadi kesal di saat ini adalah dia itu masih jomblo dan gak punya pasangan. Jadi ia pun sangat iri dengan adiknya yang sudah memiliki dua tunangan cantik dan masih bisa berselingkuh. Bahkan gadis seangkatan Nix aja, yaitu Deirdre sama Clarice, nampaknya juga ngebet sama Leon.
Mendengar hal itu, Barkus pun berkata kalau ia merasakan hal yang sama seperti Nyx. Jadi Barkus itu sempat bertemu sama Perdana Menteri Bernard, yaitu ayah dari Clarice. Nah, di sini Bernard itu menanyakan pendapat Barkus mengenai putrinya itu, dan tentu saja Barkus itu memberikan pendapat yang positif terhadap Clarice. Tapi Barkus itu tahu kalau Perdana Menteri Bernard itu sedang memberikan kode kepada dirinya untuk menikahkan Leon dengan Clarice saja. Setelah itu, Luce sang ibu dari Leon pun datang untuk membicarakan sesuatu kepada suami dan anaknya itu. Di sini, Luce pun berpikir kalau Leon itu gak mungkin selingkuh. Tapi untuk menghilangkan keraguan dari semua pihak, lebih baik keluarga mereka juga memberikan seorang pelayan untuk mengawasi tingkah laku Leon di sana. Kemudian masuklah seorang pelayan elf cantik berambut hijau. Dia adalah Yumeria. Di sini, Luce pun memerintahkan Yumeria untuk mengawasi Leon di Alzur. Apalagi Kelly kan juga ada di Alzur sama Mary. Jadi inilah kesempatan yang diberikan Luce kepada Yumeria untuk menemui anaknya itu. Yumeria juga sangat dikenal sebagai pekerja keras ketika melayani keluarga Walford. Jadi Luce juga yakin Yumeria bisa mengawasi anaknya. Mendengar hal itu, mereka semua pun setuju. Tapi di sini Nyx pun sempat berkata kalau Yumeria pergi bersama Leon, bukankah nanti Yumeria itu akan selingkuh sama Leon juga? Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Luce pun langsung menampar Nyx dan memarahinya sepanjang malam. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Di sini Leon itu sedang beristirahat sejenak, karena memang sebagian liburannya di sini dihabiskan dengan rapat mengenai kerajaan Holford yang ingin menyelidiki Alzur. Lalu Leon pun bergumam kalau ia sangat ingin sekali berlibur. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kenapa Leon itu ingin berlibur. Padahal masalah antara Alzur dan Holford itu sedang panas-panasnya. Setelah mendengarkan pertanyaan itu, Leon pun menjawab bahwa ia ingin sekali-sekali libur dan bersantai dari masalah yang ia alami saat ini. Lalu Luxon pun berkata lagi, kalau sebaiknya Leon itu tidak sesantai sekarang, karena Luxon sudah bisa membaca situasi sekarang ini akan berubah menjadi lebih buruk lagi. Apalagi lambang wali dari pohon suci itu telah muncul di tangan Leon. Itu artinya Leon itu akan menjadi pelindung bagi pendeta di Alzur nantinya. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau ia berharap lambang pendeta itu akan muncul pada Livia dan Angie saja. Di sini Luxon pun menjawab itu adalah hal yang mustahil karena mereka tidak memiliki atribut untuk menjadi seorang pendeta pohon suci. Dan memang pendeta dari pohon suci itu selalu muncul pada keluarga Lespines. Namun di sini Luxon pun ingin melakukan diskusi mengenai keluarga Lespines dengan Leon. Luxon itu menyadari ada kejanggalan besar. Pada dasarnya, lambang wali itu hanya bisa diberikan oleh sang pendeta, tapi kenapa malah pohon suci itu sendirilah yang memberikannya kepada Leon? Di sini Luxon pun memiliki hipotesis kalau pohon suci itu sengaja memilih Leon sebagai pelindungnya karena Leonlah yang menemukan dan mengurusnya selama ini. Kejanggalan kedua adalah kan lambang kekuatan pohon suci di Alzur itu dibagi dalam beberapa tingkatan, di mana lambang wali adalah lambang terkuat. Di bawahnya ada lambang pendeta, dan di bawahnya lagi ada lambang dari 6 bangsawan agung. Sedangkan tidak mungkin bagi yang memiliki lambang lebih rendah itu bisa menentang lambang di atasnya. Karena memang kekuatan mereka juga terpaut sangat jauh gitu. Tapi kenapa Albert itu bisa meruntuhkan keluarga Lespines yang memiliki lambang wali dan pendeta? Setelah mendengarkan perkataan dari Luxon, Leon pun menjadi sangat terkejut karena ia juga baru menyadari kejanggalan itu. Di sini Leon pun langsung ngegas kenapa Luxon itu tidak memberitahu hal yang sepenting ini lebih awal. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau ia ingin mendiskusikan hal ini kepada Leon secara cepat. Tapi karena masalah Pierce yang juga cukup intens, jadi ia baru memiliki waktu untuk menjelaskannya sekarang. Namun di sini Luxon pun berkata ini mungkin saja adalah settingan dari dunia game yang sering Leon bicarakan itu. Dan itu adalah masa lalu dari negara Alzur. Jadi Leon itu tidak harus bertanggung jawab mengenai hal itu karena memang itu bukanlah urusan yang harus Leon pikirkan gitu. Itu urusan negara lain. Mendengar hal itu, Leon pun menyadari bahwa perkataan Luxon itu ada benarnya juga. Entah kenapa saat ini Leon itu sangat egois sehingga ia berusaha menyelamatkan semua orang. Ia pun merenungi hal ini semalaman. Sementara itu, Livia pun melihat Leon yang sedang merenung. Di sini Livia pun tahu kalau Leon itu sedang mengalami masalah yang besar di Alzur. Jadi di sini Livia pun berusaha untuk menemani Leon dan menghiburnya. Livia juga memberikan pelukan kepada Leon, sehingga beban Leon saat ini lebih ringan karena mendapatkan dukungan dari tunangannya.
Sementara itu di ruangan yang lain, nampaknya Angie juga sedang mengobrol dengan Cordelia. Di sini Cordelia itu ditugaskan oleh keluarga Redgrave untuk mengawasi Leon saat di Ulster. Dan Cordelia pun berjanji kepada Angie kalau ia akan mengawasi Leon dengan seketat mungkin karena memang di sini nampaknya Angie itu emang cemburu kalau Leon itu bakalan selingkuh. Emang curiga juga, Angie itu beneran kesel di sini, tapi dia tidak terlalu menunjukkannya gitu. Dan sikap Angie yang seperti itu hanya ditujukan kepada Cordelia saja. Jadi Cordelia yang tahu semua rahasia dari Angie. Panel cerita pun berpindah ke pelabuhan keluarga Walford. Di sini Leon pun sangat terkejut ketika mendengar Emeria dan Cordelia itu akan ikut bersamanya ke Ulster. Tapi di sini Leon pun tidak keberatan akan hal itu karena memang memiliki pelayan nampaknya akan lebih mudah hidup di negara itu. Lalu Leon pun mengucapkan salam perpisahan lagi kepada Angie dan Livia. Di sini Livia pun membalasnya dengan berkata kalau mereka berdua akan selalu mendukung Leon apapun yang terjadi. Tapi nampaknya Angie itu sedikit malu untuk bersikap sejujur Livia. Jadi di sini Angie pun mengatakan dengan muka yang agak malu kalau mereka akan mengunjungi Leon di saat liburan panjang selanjutnya. Panel cerita pun berpindah ke mansion Mary. Di sini Mary itu sangat gelisah karena memang kakaknya itu tidak ada di sini. Padahal Noel itu sedang dalam bahaya dan mental Noel juga sedang lemah. Jadi Mary khawatir ia tidak bisa melindungi Noel sendirian. Mengingat juga saat kemarin Loic itu benar-benar melakukan tindakan yang tidak masuk akal lagi dengan menguntit Noel sampai ke apartemennya. Di sini Mary pun benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sebenarnya kejadian di mana Mary dapat menyelamatkan Noel juga bukanlah suatu kebetulan belaka. Tapi Claire itu memang sengaja menguasai apartemen Noel pada saat itu. Dan ia pun langsung memberitahu Mary tentang Noel yang dikejar oleh laki-laki gila itu. Jadi Mary pun langsung berlari ke arah apartemen Noel dan menyelamatkannya. Satu masalah pun selesai pada saat itu. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah mental Noel sendiri. Nampaknya benar Noel itu masih belum bisa move on dari Leon. Melihat keadaan itu, Mary pun pergi ke kamar Noel dan mencoba berbicara dengan Noel. Melihat kedatangan dari Mary, Noel pun cukup kaget dan menanyakannya. Mendengar hal itu, Mary pun langsung to the point aja di sini dan bertanya kenapa Noel itu sangat mencintai Leon. Untuk menanggapi Mary, Noel pun mulai berkaca-kaca dan berkata kalau dirinya tidak tahu kenapa ia bisa jatuh cinta kepada Leon. Tapi ada satu hal yang ia tahu bahwa jika dirinya bersama Leon, maka ia akan merasa aman. Dan ia juga bisa menemukan sesuatu yang baru jika bersama Leon. Mendengar hal itu, Mary pun sangat terkejut karena kakaknya yang dikenal tidak populer itu bahkan bisa menarik hatinya Noel. Di sini Noel pun bercerita tentang keluarga Lespines kepada Mary. Tapi di sini Noel itu nggak ngomong kalau dirinya adalah putri dari keluarga Lespines. Noel cuma berkata kalau ada legenda dari keluarga itu kalau seorang yang memiliki lambang pendeta dan lambang wali itu akan disatukan dengan cinta. Sewaktu ia mendapatkan lambang pendetanya, Noel pun bermimpi kalau ia dan Leon itu bisa dipersatukan oleh cinta mereka. Karena Noel berpikir kalau lambang wali dari Leon itu sudah menunjukkan kalau Leon itu cintanya sama Noel. Namun kita tahu sendiri kalau menurut pendapat Luxon, lambang wali yang tercipta di tangan Leon dikarenakan kalau pohon suci kecil yang ditemukan oleh Leon itu memang sudah menganggap Leon sebagai pelindungnya. Dan karena memang Leonlah yang mengurus pohon suci kecil itu, makanya pohon itu bisa memberikan lambang wali kepada Leon. Namun balik lagi, ini bukan sesuatu yang normal. Karena pada normalnya pohon suci itu akan memberikan lambang pendeta dulu kepada orang yang terpilih, lalu sang pendeta itulah yang akan memilih sendiri siapa yang pantas untuk menjadi wali atau pelindungnya. Jadi di sini pemahaman Noel tentang lambang pendeta dan wali itu sedikit berbeda dengan pendapat Luxon, di mana Noel benar-benar mengira kalau Leon itu akan menjadi pasangan dirinya. Tapi mengingat Leon yang sudah memiliki dua tunangan, nampaknya Noel itu harus menutup mimpinya untuk bersanding dengan Leon. Di sini Mary pun tidak bisa mengatakan apapun lagi. Yang hanya bisa ia lakukan adalah diam dan mendengarkan cerita dari Noel. Ia pun menganggap kalau Noel itu memang bukan tipe wanita yang disukai oleh semua orang. Tapi walaupun begitu, Mary benar-benar akan mendukung hubungan mereka berdua jika Leon itu belum memiliki Angie ataupun Livia. Setelah itu, Mary pun membiarkan Noel untuk beristirahat. Namun di sini, Mary pun kembali memegangi kepalanya lagi dan memikirkan apa langkah yang tepat untuk menangani masalah ini. Panel cerita pun berpindah ke rumah keluarga Drell. Ini adalah rumah keluarga petinggi dari Ulster yang bernama Ferdinand. Nah, ternyata Loic itu diundang ke sana untuk mengobrol dengan Ferdinand, dan Ferdinand itu juga adalah kakak dari Hugues, pasangan dari Louis. Namun mereka berdua itu beda ibu.
Di sini, Loic itu mencoba untuk menghasut Ferdinand untuk menjatuhkan keluarga Raoul, karena memang baru-baru ini Albert melakukan kesalahan fatal untuk tidak menghukum Leon. Ferdinand itu memang setuju dengan pendapat Loic yang mengatakan kalau Albert melakukan kesalahan besar, tapi ia masih ragu untuk menjatuhkan keluarga Raoul, karena memang Ferdinand itu masih berhutang budi kepada Albert. Namun Loic pun meyakinkan Ferdinand kalau ia menemukan 2 anak yang selamat dari keluarga Lespines. Loic juga mengatakan kalau salah satu dari anak itu yang bernama Noel telah memiliki lambang pendeta. Mendengar hal itu, Ferdinand pun menjadi terkejut. Dan karena Ferdinand itu memiliki rasa patriotisme yang tinggi, ia pun memiliki pemikiran untuk menjadikan Noel sebagai ketua bagi 6 bangsawan agung di Alzur. Jadi mau tidak mau, ia pun harus menurunkan keluarga Raoul dari posisi ketua. Panel cerita pun berpindah ke karakter Louis. Setelah Louis itu bertunangan dengan Hugues, Louis itu tinggal di rumah keluarga Drille. Tapi kan Hugues dan Louis itu nggak saling mencintai, jadi mereka itu tidak bermesraan sekalipun. Bahkan Hugues itu nampaknya mencari wanita lain. Tapi Louis pun tidak memperdulikan hal itu. Namun suatu ketika ia melihat sikap Hugues yang berbeda, di mana setelah mengobrol dengan kakaknya Ferdinand, Hugues itu berkata kalau akan terjadi sesuatu yang menarik mulai dari sekarang. Panel cerita pun berpindah ke Mansion Mary. Pagi itu, Mansion Mary itu dikejutkan dengan puluhan kapal perang dan armor yang menyerbu mansionnya. Di sini Mary pun bingung karena Leon itu tidak ada di sana dan 5 pangeran idiot juga sedang pergi dari mansion. Tapi yang ia tahu saat ini adalah perbuatan Loic. Benar saja Loic pun langsung datang dan mengatakan kalau ia itu pengen menjemput Noel dari sini. Jadi di sini berita tentang Noel adalah pendeta dari keluarga Lespines itu telah tersebar luas. Jadi, 6 bangsawan agung itu sengaja menjemput Noel. Di sini awalnya Noel itu nggak mau ikut sama si Loic itu, tapi Noel pun berubah pikiran. Karena jika Noel itu nggak ikut, maka Mary dan yang lainnya pasti akan dalam bahaya. Padahal sebenarnya Mary itu masih bisa melawan mereka karena ada Lycorn dan Claire yang ada di sana. Bahkan dengan Lycorn saja, Claire itu yakin ia bisa memusnahkan Alzur dalam beberapa hari. Tapi nampaknya Noel itu tidak ingin merepotkan Mary dan Leon lagi. Dan di sini Loic juga ternyata mengancam Noel. Kalau Noel itu nggak ikut sama Loic, maka akan terjadi perang antara Holford dan Alzur, dan pastinya semua orang yang ada di sini juga akan terbantai. Mendengar perkataan itu, Noel pun tidak tega untuk mengorbankan semua rakyatnya menjadi abu karena berperang dengan kerajaan Holford nantinya. Jadi pada akhirnya ia pun menyerahkan dirinya. Di saat terakhir ia pun meminta maaf kepada Layla karena dirinya sudah membuat identitas mereka ketahuan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.